hutan dan sebagainya. Jadi masyarakat sekitar hutan tersebut juga bisa merasakan dampak daripada hutan itu, Pak ya? Ya, jadi bukan hanya melihat hutan, wah bagus sekali gitu ya. Secara ekonomi dia tidak dapat benefit. Itu yang saya kira. Nah, jadi contoh di sini kan bagus nih ada itu, nanti ya mungkin masyarakat akan menikmati. Ya, ini yang saya kira ini contohnya adalah dalam 5 tahun saja hutan di sini dikembalikan fungsinya, masyarakat akan merasakan ya bahwa ini bagus sekali buat mereka ya. Mungkin karena benefit itu bukan hanya ekonomi saja. Benefit dia untuk rekreasi juga benefit buat mereka ya. Nah, itu rekreasi itu buat sesuatu yang didambakan oleh masyarakat. Kalau kita bicara hutan banyak jenisnya Pak ya. Hutan apa saja yang menurut Bapak perlu diprioritaskan, Pak? Kalau hutan tuh memang lebih dari 40 ekosistem, 50 ekosistem di Indonesia ya. Tetapi yang sebenarnya bukan ekosistemnya yang paling penting. Sebenarnya bagaimana itu hubungannya dengan masyarakat. Misalnya hutan-hutan yang pegunungan yang hancur, itu tuh harus diprioritaskan. Karena kalau misalnya hutan itu kelerengan 70% dan itu tidak diprioritaskan, begitu turun hujan ya tanah longsor. Atau ya, ikut membanjirin gitu, dari selatan Jakarta menuju Jakarta langsung, Pak ya. Tuh, hulu-hulu sungai, ya kan, daerah aliran sungai itu menjadi penting. Jadi dari sini Pak, sini daerah Bakau, misalnya hilirnya dari sungai Ciliwung, daerah sini. Daerah Gunung Gede, Halimun Salak, ya, Pangrango itu adalah hulunya sungai Ciliwung. Jadi prioritasnya adalah ini juga diprioritaskan karena ini adalah tempat di mana aliran sungai bisa stable. Begitu juga di sana, di hulunya, supaya mereka banjir tidak kena Jakarta. Itu prioritas. Hulu sungai di Jakarta, di Indonesia itu banyak sekali, hulu dan hilir, ya, karena memang mempunyai fungsi yang sangat banyak sungai itu. Jadi itu harus diprioritas. Yang kemudian tentu saja hutan-hutan yang bagi yang memang untuk pelestarian satwa. Setelah itu artinya, tapi yang utama itu ya tentu saja yang di dekat-dekat pemukiman manusia. Yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sendiri ya. Seperti di kawasan hutan lindung Angke Kapuk ini Pak, kan ditanami bakau. Sebetulnya apa sih fungsi bakau bagi hutan seperti ini dan juga bagi Jakarta yang pesisirnya sebetulnya masih bisa ditanam bakau sebanyak yang Bapak bilang 5 tahun sudah menjadi hutan seperti ini, Pak? Jadi fungsi hutan bakau itu yang utama adalah pertama menjaga abrasi. Jadi dia bisa dengan akar tunjang itu bisa mengurangi dampak daripada pengerusakan abrasi ya. Pertama itu. Yang kedua itu juga sebagai nursery untuk ikan-ikan kecil ya. Sehingga ikan-ikan itu adalah nursery-nya di sini di hutan bakau ya. Yang ketiga tentu saja untuk berbagai hal, misalnya untuk kalau di sini ada hutan bakau, maka semua lumpur-lumpur dan semua yang dari Jakarta itu akan mengendap tidak langsung ke laut yang akhirnya mendangkalkan laut, tapi masuk di sini. Di sini diserap, kemudian diambil nutriensnya, sehingga itu lihat bakau dalam 5 tahun ini begitu tumbuh cukup cepat ya. Pengalaman saya di beberapa tempat sukar sekali, kalau itu bukan daerah aliran sungai itu tidak akan secepat ini ya. Yang tentu saja yang lainnya adalah sebagai silver fishery. Tadi lihat di belakang sini kita lihat adalah banyak sekali silver fishery, itu adalah untuk juga untuk perikanan ya. Jadi selain nanti ada nursery alam, juga dia bisa membuat untuk perikanan yang kesejahteraan masyarakat sekitar ya. Tentu saja yang lain adalah sebagai karbon ya, paru-paru dan tempat rekreasi juga Pak ya. Tempat rekreasi ya. Bayangkan ya, kita ini satu pohon besar yang ukuran 20 cm itu bisa menghidupkan oksigen ya untuk 10 orang ya. Jadi kalau Jakarta itu penduduknya sekian puluh juta ya, itu memerlukan berapa pohon besar ya. Itu yang diperlukan. Jadi Jakarta memang perlu banyak pohon supaya kita ini bisa ada oksigen terus menerus ya kan. Karena menurut perkiraan para ahli,
10 orang itu memerlukan satu pohon yang sangat besar. Baik Pak Jana, kita jeda dulu sebentar. Pemirsa, salah satu hutan yang sering terabaikan adalah hutan bakau. Oleh karena itu, TAI TV berinisiatif untuk mengundang pelajar, LSM, dan juga karyawan TAI TV sendiri untuk menanam bakau. Mari kita saksikan tayangan menarik ini. Yuk Pak, silakan. Ya.